Mari sahabat ternak dimanapun berada, kita mencermati perilaku hewan ternak sapi peliharaan kita. Mungkin teman-teman atau saudara-saudara di sana disibukkan dengan penyakit PMK. Semoga penyakit ini dapat kita lalui bersama-sama dengan menjaga kebersihan dan vaksinasi segera. Halo sahabat ternak, sahabat Aliaka TV dimanapun berada. Pada kesempatan video kali ini kami ingin membagikan ciri-ciri sapi yang mengalami cacingan. Tampak di depan kita ini adalah seekor anakan yang berusia kurang lebih 3 bulan. Lihatlah, bulu-bulunya tampak berdiri dan lain rupanya dari teman-teman sebayanya. Hal ini positif dia terkena cacingan. Karena maklum saudara dan sahabat ternak, sapi yang sistem lepas liar dengan permukaan tanah yang berbeda-beda dan sapi ini makan rumputan langsung di atas permukaan tanah, itu rentan terkena cacingan. Dan benih bibit dari telur-telur cacing itu kemungkinan besar didapatnya dari memakan rumput yang terhampar di bawah naungan pohon sawit kami dan di padang gembala, dan juga bisa melewati air minum yang sapi ini temukan di genangan-genangan lainnya. Sapi usia kecil seperti ini memerlukan rawatan intensif berupa obat cacing kapsul atau bolus, bisa juga obat cacing yang cairan yang dapat kita masukkan melalui mulutnya. Hal ini tampak jelas di depan kita, di genangan air yang ditumbuhi rumput di atasnya. Ini dimungkinkan besar terdapat bibit atau telur-telur cacing yang tidak kelihatan oleh kasat mata kita. Hal ini perlu penanganan serius oleh kita sebagai peternak. Dengan melihat ciri-ciri ini, kita harus mengambil tindakan. Jikalau dibiarkan terus-menerus, pertumbuhan dan perkembangan sapi ini akan tertinggal dari teman-teman usia sebayanya. Anak sapi ini dilahirkan dari indukan betina yang perdana dalam melahirkan, sehingga biasanya indukan betina tersebut sedikit mengalami stres karena lahiran pertama ini, sehingga ia sedikit kebingungan dalam merawat anak yang baru lahir ini, sehingga anak ini berbeda dari teman-teman sapi lainnya, berbeda dari perilaku, berbeda dari hasilan bentuk tubuhnya, sehingga jadilah ia cacingan seperti ini. Mari sahabat ternak dimanapun berada, kita mencermati perilaku hewan ternak sapi peliharaan kita. Mungkin teman-teman atau saudara-saudara di sana disibukkan dengan penyakit PMK. Semoga penyakit ini dapat kita lalui bersama-sama dengan menjaga kebersihan dan vaksinasi segera. Nah, kalau di peternakan kami, penyakit-penyakit besar seperti PMK, antraks, ini sudah berpuluh-puluh tahun dan turun-temurun itu belum dijumpai di daerah kami.
Tetapi untuk penyakit-penyakit ringan seperti cacingan ini adalah hal yang biasa, karena juga faktor curah hujan, intensitas hujan yang tinggi di daerah kami, sehingga memungkinkan perkembangbiakan benih-benih cacing lebih cepat dari biasanya. Ini terus terang semenjak dari lahiran kami belum memberikan obat cacing masuk ke dalam tubuhnya. Tapi dalam waktu yang segera kami akan mengobati anak cacing ini. Semoga ia dapat tumbuh sehat dan kuat. Lihatlah sahabat ternak, tepat di depan kita ini tampak dua sapi yang usianya sama dengan sapi yang cacingan tadi. Sapi di depan ini bulunya tampak bersih dan mulus, pertumbuhannya tampak berotot, dan ia tampak segar bermain lincah ke sana kemari. Hal ini karena ia tidak diserang atau tidak sedang dalam mengalami cacingan di dalam perutnya. Ini perbedaan secara nyata yang tampak dari luar, sehingga memberikan kesan pertumbuhannya tidak terlambat dari usianya. Memang secara langsung sapi cacingan dengan sapi yang tidak cacingan pun secara makan dan minum itu seperti biasa-biasanya saja. Tetapi dalam menghasilkan bobot tubuh dan otot akan tampak berselisih jauh. Hal ini yang perlu kita waspadai dan perlu kita analisa perkembangan sapi-sapi kita. Kita meluangkan sedikit waktu untuk memantau pergerakan dan kesehatan sapi-sapi yang kita pelihara. Bandingkan sahabat ternak dengan 2 ekor sapi tadi. Ini saya meliput kembali sapi atau anakan sapi yang terkena cacingan tersebut. Tampak jelas dari permukaan kulitnya yang bulu-bulunya tampak berdiri, sekalipun ini terkena terpaan hujan. Walaupun sapi ini makannya seperti biasa atau tampak rakus, tetapi bobot tubuh dan ototnya tidak berkembang dengan sempurna. Dan ia sekalipun dapat memakan rerumputan di padang gembala dan juga dapat mengunyah bagian daun dari rumput gajah yang kami berikan, ditambah lagi ia menyusu ke indukannya. Tetapi hal itu tidak menambah atau memberikan bobot yang berarti terhadap perkembangannya dibanding sapi-sapi atau teman-teman seusianya. Secara postur tubuh sudah tampak jelas. 2 ekor yang di depan sana tampak berotot pada pinggulnya, dan sapi yang di depan ini tampak sedikit lebih rancung dan perut yang sedikit lebih buncit dari kedua yang di depan sana. Hal ini sudah membuat kami yakin dan positif memvonis sapi yang di depan ini, sapi kecil yang di depan ini adalah terkena serangan penyakit cacing, sehingga memerlukan rawatan yang lebih lanjut.